Selamat datang di Sawitcast, Nurturing Ideas with Sawit Pro. Perkenalkan, aku Nadira, copywriter dari Sawit Pro yang akan nge-host podcast perdana kita kali ini. Spesial di podcast perdana kita, aku udah bareng sama Mbak Pindi, salah satu product manager. Halo Mbak Pindi. Halo. Bisa dibilang Mbak Pindi ini adalah salah satu product manager yang udah lama join di Sawit Pro nggak sih Mbak? Ada jalan 8 bulan sih. Jalan 8 udah. bulan. Berarti salah satu yang terlama. Terlama ya. Oh. Aku product manager kedua sebenarnya. Wow, oke. Berarti bisa dibilang ngebangun produk Sawit Pro dari from scratch nggak sih? Bisa dibilang from scratch. Wow. Ya, karena kan release app-nya juga baru-baru aja kita. Sedikit lagi ceritain tentang Mbak Pindi. Mbak Pindi ini abis menang, bukan abis menang sih, abis terpilih menjadi salah satu sawit champion nggak sih Mbak? Baru-baru Iya. ini. Iya, mewakili values apa tuh? Values teamwork. Teamwork, oke. Gimana tuh Mbak kemarin perasaannya itu kan terpilih dari teman-teman Sawit Pro nih kan yang milih, maksudnya bukan one way atau gimana gitu. How do you feel? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka, unexpected aja. Terus ya seneng juga. Ternyata kan dapat sawit coins-nya bisa dibuat. Rencananya mau reimburse buat buku sih. Oh, buat buku. Iya. Oke, Mbak Pindi suka belajar ya? Dilihat-lihat. Ya. Oke, kalau gitu. Jadi mungkin aku sedikit perkenalan juga. Jadi Sawit Champion ini sendiri adalah salah satu program apresiasi nih dari Sawit Pro buat employee-nya. Yang mana employee-nya itu telah menunjukkan outstanding performance dan juga merepresentasikan salah satu value dari ketiga value kita, yaitu teamwork, ownership, dan juga people. Gitu. By the way, ini aku udah ada banyak pertanyaan yang mau tanya ke Mbak Pindi. Jadi kayak langsung aja ya kita masuk ya. Boleh. Boleh dong Mbak ceritain nih latar belakang pendidikan dan mungkin journey-nya juga gimana sekarang bisa landing atau landed gitu jadi product manager di Sawit Pro. Oke, lulusan ya. Lulusan IT di Presiden University. Jadi ya pas SMA itu kayak anak SMA galau aja gitu. Udah ambil IPA, terus kuliah apa ya? Kalau Sama lagi. ya pinginnya kayak mau kuliah yang masak kayak atau pariwisata gitu. Terus kayak kalau kayak gitu itu bisa gitu lo belajar otodidak, cari-cari sendiri bisa. Terus tanyalah ke orang tua. Dapatlah secercah pesan gitu dibilang, Ilham ya. "Oh, kamu IT aja. Nanti kedepannya IT itu cewek susah nyarinya." Terus kayak make sense. Terus ya udah coba aja gitu tanpa tahu kayak IT itu butuh logika yang kuat. Terus ya kayak gitulah isinya cowok semua. Jadi kayak sebenarnya terjerumuskan tapi ya di sana coba explore. Berarti tadi kan sempat mention juga banyak butuh logika. Berarti pas masuk jadi IT ini apakah shock gitu kayak loh gitu atau gimana? Jadi masih ada gaps waktu lah, nggak terlalu shock ketika coba deh IT. Dari orang tua pesannya make sense. Udah coba research juga, sempat apply PTN bahkan ke ITS. Cuman ya gagal karena nggak sejago itu. Terus ya itu dapetnya backupnya swasta di Presiden University. Udah mempersiapkan diri sih kayak research yang dipelajarin sebenarnya selain nanti harus ngoding buat app itu ada apa. Oke, berarti ada ngodingnya juga. Terus agak shock juga gitu ya pas join kayak wah belajarnya ternyata begini gitu. Tapi ternyata cukup challenging sampai akhirnya sekarang bisa jadi product manager nih. Nah, kan dulu sempat ambil IT nih Mbak. Terus sekarang di product manager. Itu perjalanannya gimana? Apakah product manager itu ngoding juga apa gimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau related ke pelajaran kuliah di role sekarang nggak 100% semuanya kepake. Jadi kalau di kampus dulu nggak ada konsentrasinya gitu sih. Jadi emang belajar semua. Belajar bikin web iya, bikin app iya, database iya, network security juga iya. Terus sama ada kayak semacam project manager juga. Terus IoT IT. Jadi kayak luas banget. Terus dari situ dari mata-mata kuliah itu kayak lebih suka yang lebih ke project manager kayak gitu. Jadi nggak pure yang harus technical, ngoding dan lain-lain, tapi lebih ke manage sesuatu gitu. Terus barulah dapat coba opportunity magang. Jadi memang dari kampus dikasih kesempatan magang 6 bulan. Terus ngelihat job opportunity kok kayaknya yang relate sama project manager tuh mostly di consultant gitu. Di IT consultant coba apply,
Terus magang di sana 6 bulan sebagai, bukan project manager sih, nggak mungkin magang project manager, jadi kemarin technical architect. Oh, technical architect. Terus sempet di sana 6 bulan, terus sidang, lanjutin skripsi, baru cari-cari lagi kerjaan. Nah pas keluar cari kerjaan itu full time, itu sekitaran tahun 2019, jadi kayak baru bergaung-gaungnya tuh kayak product manager di dunia tech industry, di startup mana-mana kayak looking for product manager bla bla bla, terus kayak apaan nih project, kan project mirip-mirip gitu, jadi kayak coba cari tahu apa sih product manager, terus sempet ikut semacam kayak bootcamp, bukan bootcamp, kayak akademi, Tokopedia Academy, di sana kayak dijelasin Manager ngapain? iya product manager tuh ngapain aja. Terus keluar dari sana, terus kayak oke, kayaknya gue cocok nih cari jadi product manager gitu. Berarti menemukan kayak udah tahu nih aku suka di mana, terus coba explore, ternyata cocok nih ada yang kayak project manager tapi manage product dan juga ada codingnya juga, meskipun nggak langsung into dan hands on untuk ngoding gitu ya Mbak ya. Menarik. Berarti kalau bisa dibilang dari technical architect ini ke product manager itu switching atau masih satu line gitu? Dibilang sebenarnya kalau secara role-nya switch, karena technical architect tuh lebih ke kayak testing non functional gitu. Cuman skill set itu tetap kepake di produk sih. Pasti. Karena kan untuk produk itu sebenarnya end to end banget. Kita dituntut untuk bisa dari ya building the product, jadi dari creation ketika research ke lapangan, terus kita memvalidasi itu bisa atau enggak, terus product development cycle-nya juga sampai produknya jadi, terus monitoring progresnya gimana sampai kita nanti mau iteration lagi. Jadi karena itu end to end banget, di situ ada part of testingnya juga kan, kita harus understanding technicalnya di situ, gitu sih. Bener sih, kita harus benar-benar paham sampai seluk-beluknya supaya kita tahu itu benar apa nggak sih gitu. Oke, nah berarti kalau so far nih dari pengalaman Mbak Pindi berarti udah berapa tahun kerja nih sampai sekarang? Tahun kerja udah 4 bulan lebih. Jadi 6 bulan, tadi kan magang 6 bulan, terus 4 tahunnya. Oh 4 tahun maksudnya? Iya, sorry tadi gue ngomong 4 bulan. 4 bulan di Sawit Pro 4 tahun 6 bulan, iya sorry. Okay, 4 tahun 6 bulan, 6 bulannya di magang, terus 4 tahunnya itu full timer sebagai product manager. Oh 4 tahun, 6 bulan magang ya? Ya berarti udah cukup bisa dibilang senior juga ya, maksudnya kayak udah 4 tahun gitu. Senior belum sih, jadi karena aku startingnya kan early entry banget, jadi dulu bukan langsung dapet role product manager, aku starting dari junior, terus associate, baru sekarang product manager. Berarti dari dulu berkarir sampai sekarang mostly di startup ya? Iya startup, jadi 4 tahun itu aku sempat di startup fintech, peer-to-peer lending untuk education, terus FMCG, sama yang terakhir di Sawit Pro, agriculture. Aku mau nanya nih, sedikit personal mungkin ya. Kenapa nih akhirnya milih Sawit Pro sebagai bagian dari perjalanan Mbak Pindi gitu? Oke, Sawit Pro, jadi waktu itu masuk Sawit Pro Februari, terus memang aku dari bulan Januari, ya Desember akhir ke Januari itu memang looking for opportunity. Nah, waktu itu sih kenapa looking for opportunity-nya, karena di company sebelumnya aku impacted mass layoff. Jadi ya udah, maksudnya waktu itu shock, jadi aku nggak langsung apply atau update CV dan lain-lain, cuma aku sempet karena momennya tepat juga, jadi November, Desember aku bisa break dulu, liburan, pulang kampung dan lain-lain, baru Januari actively looking. Terus kenapa Sawit Pro? Kemarin tuh di reach sama, jadi Desi nge-reach aku di LinkedIn, terus kayak siapa nih Desi, terus kayak Desi Sawit Pro. Aku masih pokoknya blank nyari tahu soal Sawit Pro tuh nggak ada yang keluar gitu, nggak ada yang nemu, terus kayak. Iya lagi. Tapi kan startup ya wajar lah kayak gini, terus kayak ya udah coba aja, karena juga masih align sama aku kan. Jadi aku walaupun pas experience-nya memang startup semua, terus pas experience juga di layoff di startup, di sini kayak belum kayak yang patah hati atau benci banget sama startup, itu enggak, justru kayak
lebih ke love hate relationship gitu sih. Gue diputusin nih sama startup sebelumnya kayak, oke gue cari startup baru gitu. Terus dia ditawarin Desi, ngobrol sama Desi, terus dijelasin lah secara gambaran besar, walaupun juga sebenarnya kayaknya Desi no clue gitu karena company-nya pun baru sebulan. Terus dari sana selain tadi itu masih startup dan masih baru, industrinya juga aku tertarik industri. Jadi mission saat ini secara karir tuh pengen explore, expand banyak industri dan kebetulan agriculture ini juga yang lagi seksi-seksinya lah sekarang yang kayak semua pemerintah itu ngeliatin agriculture kan. Dan abis sama Desi, aku ditemuin sama user interviewnya sama Pak Rudi. Terus kayak pas interview sama Pak Rudi itu juga lumayan berkesan sih. Jadi di sepanjang discussion-nya itu kita bahas kayak ada tesnya, tes PM-nya. Terus dia kayak literal membahas satu-satu, ngasih feedback satu persatu, terus kayak iya jadi seru aja. Interviewnya tuh dia bukan nanya-nanya tapi ya two way conversation. Yang ngena banget itu adalah ketika dia sempet kayak nge-challenge gitu. Nge-challenge role-ku di tempat sebelumnya. Kayak kamu yakin ini di tempat sebelumnya kamu solve problemnya suatu produk, solve problem customer gitu, atau kamu sebenarnya nambahin problem baru kayak gitu. Terus aku kayak, dari situ abis interview kayak berpikir, ya juga ya, kok bener ya orang ini ya. Dari situ kayak menarik, jadi kayak oke, calon bos gue ternyata pinter, jago nih, terus bisa nih jadi mentor gitu. Menarik sih, emang kalau misalnya kita udah klik nih sama atasan kita atau misalnya calon atasan kita, udah enak sih. Jadi maksudnya ke depannya udah ngerasa klik jadi lebih enak kerjanya gitu. Jadi lebih kebayang, ini sama bapak ini begini gitu kan. Betul. Nah, Kode Cita Mbak Pindi ini udah lama banget di startup nih. Dan ya as you may know dan as we know, startup itu dinamis, kerja cepat, serba cepat, deadline selalu kemarin gitu. Nah, apa sih yang memotivasi ini atau bikin semangat Mbak Pindi untuk striving atau bekerja di startup gitu? Ya selain memang aku ngerasa cocoknya di startup, itu reasonnya karena yang satu lebih fleksibel, jadi nggak dituntut yang aneh-aneh gitu ya. Ya nggak dituntut yang aneh-aneh. Terus juga yang kedua kita bisa eksplorasi lebih luas secara secara kerjaan, terus secara komunikasi ke orang juga. Jadi walaupun kita yang staff-staff krucil-krucil ini bisa kita reach langsung VP dan C-levels-nya. Ya tuh, tadi yang diceritain Nadira juga, kita building from scratch. Jadi kita bisa nge-own produk dari end to end, dari awal sampai akhir. Jadi kita ngerti basis awalnya gimana sampai produk itu dibuild untuk apa. Jadi seru aja sih involve di hal-hal yang kayak gitu karena lebih ke crafting. Dan kalau startup kita nggak ada birokrasi yang panjang lebar, jadi kalau misalnya kita cepat ngerjain suatu produk dan divalidasinya lebih cepat, di situ di scrap atau dipakainya juga bisa lebih cepat. Agree sih, bener. Kalau di startup tuh so far ya yang aku experience, kalau komunikasi lebih enak. Maksudnya nggak sometimes nggak ada silo juga. Misalnya mau ngomong sama, misalnya aku langsung report ke VP atau mungkin kadang kita bisa langsung ngobrol sama CEO gitu. Nah itu juga salah satu yang advantage dari startup gitu ya. Nah, aku mau bilang juga, I'm so sorry for what happened back then, Mbak Pindi. Kayak Mbak Pindi keren banget sih bisa sampai maksudnya di titik sekarang gitu, kayak ada acceptance gitu ya. Mungkin boleh sharing juga nih pengalaman pribadi Mbak Pindi, kira-kira suka dukanya kerja di startup tuh apa sih? Mungkin sukanya tadi udah di-mention ya, mungkin sekarang lebih ke apa sih dukanya gitu? Kalau dukanya ngelihat condition yang beberapa tahun kebelakang ini kan pandemi, terus juga startup ini banyak yang goyang gitu. Dan kalau misalnya validasi produknya belum clear, terus usernya juga belum clear, apakah beneran solve problem atau enggak, bisa jadi impacted bisa jadi gulung tikar ataupun efisiensi karyawan. Nah itu yang jadi duka sih sebenarnya, karena harus memangkas orang di dalamnya kan, dan nggak semuanya ready akan itu. Nggak ready dalam artian ya
karena kita kayak udah kayak zaman kena COVID dulu sih, jadi kayak nggak tahu siapa aja bisa kena. Mau functionality-nya dia di tech atau non tech, ataupun dia udah senior, leaders atau VP bahkan, ataupun hanya staff bisa juga kena gitu. Jadi lebih kayak nggak tenang aja sih di startup sekarang. Jadi benar-benar harus research lebih lanjut, terus bisa lihat visibility itu, transparansi penting gitu. Ya sih, berarti karena movementnya sangat cepat, jadi kita mau coba selalu untuk solve problem, cuman kadang justru yang kita solve itu malah ada problem baru, yang mana akhirnya, aduh ini nggak works nih, akhirnya harus mangkas beberapa squad atau mungkin kebutuhan lah ya, yang ternyata udah nggak dibutuhin lagi, gitu. Bener sih, berarti sih Mbak kalau startup kayak gitu. Nah, kalau yang udah dari Mbak Pindi cerita ini, so far kan udah jadi startup cukup lama juga. Gimana sih Mbak Pindi ngatur work-life balance atau mungkin mental health juga nih selama berkarir gitu? Work-life balance, sampai di tahap ini pun aku kayak merasa belum nemu yang balance banget. Jadi kayak